Kita lanjut pembelajaran kedua ya, dari tema 2 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Kita baca ya nak. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu ceritakan kembali dalam bentuk gambar berseri atau gambar dalam bentuk cerita. Ya nak, judulnya adalah Petani yang Baik Hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Dan beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu, ia membelah semangka yang terakhir. Ternyata, keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Ya, akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, demikian tadi nak tentang sebuah dongeng petani yang baik hati. Sekarang kita akan membuat gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Ya, ini dia ada gambar seri yang pertama. Ya, petani tadi menolong seekor burung yang patah kakinya. Yang kedua, si petani merawat burung tersebut. Dan yang ketiga, petani menanam biji semangka. Dan gambar yang keempat, petani melihat hasil semangka tersebut. Dan pada gambar seri yang kelima, petani mendapatkan hasil yang baik dari pesan hatinya. Sekarang, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Contohnya nak, pesan moral yang dapat kita ambil, perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Perbuatan baik kepada binatang ataupun tanaman pun, maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Ya, inilah pesan moral yang kita dapat dari cerita dongeng tadi. Sekarang, tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Seperti tadi contoh,
Menolong burung pipit yang kakinya terluka. Yang kedua apa nak kebaikan petaninya nak? Iya, melepaskan burung pipit kembali ke alam bebas. Nanti untuk selanjutnya bisa kamu kerjakan secara mandiri. Kamu baca, kamu dengarkan, dan kamu perhatikan videonya tentang petani yang baik hati. Bisa ya anak-anak? Nah, demikian dulu materi kita untuk pada pagi hari ini. Miss harap kamu dapat mengerti ya. Lalu yang terakhir, mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup nak? Khususnya berbuat baik kepada tanaman. Ayo, siapa yang bisa menjawab anak-anak? Iya, kita harus berbuat baik kepada tanaman karena tanaman juga merupakan makhluk Tuhan. Selain itu, tanaman juga sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Manfaat tanaman diantaranya adalah dapat menyejukkan udara, dapat digunakan sebagai bahan pakaian, bahan makanan, dan bahan obat-obatan. Oke nak, demikian materi pelajaran kita. Sampai jumpa di video pembelajaran besok. Goodbye, selamat belajar, semangat, Tuhan memberkati, salam sehat.